Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK bagian kimia karbon dan organik part yang ketiga. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 15, produk oksidasi senyawa di atas adalah senyawa nomor 15 yang tergambar di sini adalah senyawa alkohol. Kenapa? Karena di sini terdapat gugus fungsi OH. Jadi kalau ada gugus fungsi OH-nya, berarti dia termasuk alkohol. Nah, alkohol nanti terbagi jadi 3 jenis. Ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Oke, sekarang kita lihat apa sih bedanya dari ketiga alkohol tadi. Kita lihat perbedaannya dari gugus fungsi OH terikat pada atom karbon. Oke, kalau alkohol primer berarti OH-nya akan terikat pada CH3 atau CH2. Ingat ya. Jadi kalau OH-nya terikat pada CH3 atau pada CH2, berarti dia termasuk alkohol primer. Kemudian kalau alkohol sekunder, OH-nya terikat pada CH. Dan alkohol tersier, OH-nya terikat pada C saja. Oke, ini ketiga jenis dari alkohol. Nah, masing-masing dari alkohol di sini akan mengalami reaksi oksidasi. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk reaksi oksidasinya. Oke. Sebentar, langsung kita lihat aja ya jenis alkohol kita apa. Nah, kalau strukturnya, struktur di samping kalau digambarkan dia seperti ini ya. Ada garis, nih kayak gini ya, di bawahnya ada OH. Nah, kalau dia di ujung, ini artinya ada CH3 nih. Di sini juga ada CH3. Nah, ingat, atom karbon itu akan terikat akan mempunyai 4 ikatan. Di tengah ini, kalau ada tengah-tengah seperti ini artinya ada C. Nah, C di sini baru ada berapa ikatannya? 1, 2, 3. Berarti masih kurang 1. Kekurangan ikatan berarti di sini akan ditambah dengan H. Jadi yang di tengah-tengah ini artinya CH. Nah, OH terikat pada CH. Kalau OH terikat pada CH, berarti dia termasuk alkohol apa? Alkohol sekunder. Oke, jadi jelas ya. Dari sini bisa kita jelaskan termasuk alkohol sekunder. Sekunder ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada hidrogen yang tersembunyi. Kalau kita keluarkan di sini ada H-nya. Nah, itu ya. Oke, untuk reaksi oksidasi, alkohol primer akan dioksidasi menjadi aldehid. Aldehid ditandai dengan adanya gugus fungsi COH. Jadi kalau di strukturnya nanti ada gugus fungsi COH, berarti dia kelompok senyawa aldehid. Aldehid bisa dioksidasi lagi nih, dioksidasi menjadi asam karboksilat. Asam karboksilat ditandai gugus fungsinya dengan COOH. Oke, ini gugus fungsi dari asam karboksilat. Yang kedua, alkohol sekunder dioksidasi menjadi kelompok senyawa keton. Keton ditandai dengan gugus fungsinya CO. Oke, itu gugus fungsinya. Kemudian yang ketiga, alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Kenapa? Karena alkohol tersier di sini dia tidak ada hidrogen lagi. Makanya dia tidak bisa dioksidasi. Oke, kita balik ke pertanyaan tadi. Di soal kita tadi sudah jelas dia termasuk alkohol sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Nah, keton tadi gugus fungsinya CO. Yang mana gugus fungsi CO? Iya, jawabannya adalah C. Oke, kita tinggal satu-satu. Yang A, gugus fungsinya COOH. COOH tadi asam karboksilat. Ini RCOOH.
RCOOR. Kalau RCOOR itu namanya ester. Yang C tadi keton, yang D ini COOH lagi, ini kan COOH. Asam karboksilat, yang E ini O saja, gugus fungsi dari eter. Oke, bisa difahami ya untuk soal nomor 15. Soal nomor 16, senyawa di atas yang bersifat optis aktif adalah. Oke, sekarang kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan optis aktif. Nah, optis aktif di sini adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Baik, saya ulang ya. Jadi optis aktif ini adalah atom senyawa yang mempunyai atom karbon kiral. Nah, atom karbon kiral di sini adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Coba kita cek satu-satu. Pada senyawa, di senyawa satu di sini kan kalau nggak ada, artinya tengah-tengah itu ada karbon, ya nggak? Nah, empatnya harus berbeda. Coba kita cek C yang di sini. Ini misalkan saya tambahkan C ya. Nah, yang pertama mengikat NH2, kedua mengikat COH, yang ketiga mengikat yang ini CH ya. Nah, satunya berarti di sini kalau nggak ada hidrogen. Nah, beda nggak semuanya? Beda ya. Ada H, ada COOH, kemudian ada CH, dan satu lagi ada NH2. Jadi kalau kita tambah di sini ada H-nya. Nah, jadi jelas di sini kita mempunyai atom karbon kiral. Ini C kiralnya. C kiral. Oke, jadi kalau dalam strukturnya mempunyai atom karbon kiral, berarti dia bersifat optis aktif. Oke, ingat triknya. Kalau satu benar, 3 pasti benar ya. Coba kita cek aja nomor 3 ya. Nomor 3 di sini juga pasti ada optis aktif yang di tengah. Di sini misalkan ada C ya. Satu mengikat NH2, satu lagi COOH, satu lagi di sini ada CH2. Dan tentunya di atasnya pasti ada hidrogen di sini, ya kan? Nah, jadi empat-empatnya itu beda. Jadi kita dapat C kiral juga di sini. Oke ya, kalau satu benar memang triknya 3 itu pasti benar biasanya. Jadi lebih cepat kalau kita mengikuti tes UTBK, langsung aja kita anggap benar nomor 3-nya. Ya, asalkan satunya benar. Oke, kalau satu benar dan 3 benar, langsung cek nomor 4. Karena kalau 4 benar, 2 pasti benar. Jadi jawabannya nanti E. Coba kita cek yang nomor 4. Oh, di sini ada NH2 juga nih. Ini ada C, satu mengikat NH2, satu COOH, satu lagi CH2, kemudian di atasnya ada hidrogen. Oh, empat-empatnya beda juga. Berarti di sini ada C kiral. Nah, jadi kalau 4 benar, 2 pasti benar. Jadi jawabannya E. Oke, percaya nggak nomor 2-nya benar? Perlu kita cek. Coba, kalau nggak percaya kita cek aja. Coba di sini ada C nih. Satu mengikat NH2, satu CH3, satu COOH. Nah, di bawahnya ada hidrogen ya. Empat-empatnya beda. Berarti C kiral juga. Boleh C kiral itu biasanya dilambangkan dengan bintang di sini. Nah, jadi jawabannya benar E, 1, 2, 3, dan 4. Oh, ini bukan pilihan 1, 2, 3, 4 ya, tapi ada pilihannya di sini. Jadi jawabannya E, 1, 2, 3, 4. Kebetulan ya, jadi kalau satu benar, 3 benar. Oke, bisa difahami sampai di sini? Bisa. Kita lanjut ke soal nomor 17. Senyawa berikut yang bersifat optis aktif adalah, oke, soal nomor 17, di sini kita ada nama. Dari nama di sini disuruh menentukan yang mana yang bersifat optis aktif. Jadi dari soal nomor 16 tadi, optis aktif itu adalah senyawa yang mempunyai atom karbon kiral. Coba kita cek dulu pilihannya aja ya satu-satu. Pilihan yang A, di sini ada 1 metil sikloheksana. Siklo itu artinya C-nya ada 6 ya. Kemudian ada metil di nomor 1. Coba kita gambarin yang pilihan A. Siklo berarti dia melingkar. C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
sikloheksana. Jadi ada 6. Kemudian ada metil. Di salah satunya aja nggak apa-apa ya. Kita anggap di sini aja nih CH3-nya ada. CH3. Anggap dari sini satunya. Berarti ini ikatan, 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 ikatan. Nah, dari sini bisa kelihatan masing-masing karbonnya kekurangan berapa ikatan. Di sini ada 1 ikatannya, ya kan? Kemudian di sampingnya ada 1 juga ya. Ini sampingnya nih, 1. Berarti baru ada 2 ikatannya. Berarti masing-masing karbon di sini kurang hanya 2. Jadi di sini CH2, ini CH2, kemudian CH2, di sini CH2, dan di sini juga CH2. Tapi di sini CH. Kenapa? Karena ada 3 ikatan yang udah 1, 2, 3. Nah, oke, ada nggak di sini C kiralnya? Nggak ada. Semuanya di sini karbonnya masing-masing mengikat 2H. Dan satu lagi ada di sini ya, bagian ini bukan C kiral juga, 1H, satu lagi CH3, satunya CH2 nih, sama. Berarti cuma ada 3 yang berbeda. Bukan C kiral juga. Berarti yang B, yang A salah. Coba kita cek yang B. Apa nih yang B-nya? Yang B-nya di situ 1 metil siklopentana. 1 etil siklo itu 5. Berarti ada 5 C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 ya. Coba kita geser dikit ke atas sini. Oke, masing-masing ada etil di nomor 1. Kita anggaplah di sini etil nih. Etil tuh C2H5 ya. Nah, tinggal ditambah H masing-masing. Berarti di sini CH. Oke, ikatan dulu aja biar kelihatan jelas. 1, 2, ini 3, 4, 5. Nah, sama. Di sini kurang 1 ikatan, di sini kurang 2, di sini kurang 2. Ini kurang 2, di sini kurang 2. Oh, nggak ada juga C kiralnya. Berarti bukan optis aktif. Yang C, 2 bromo pentena. Pentena karbonnya ada 5. Kita buat dulu aja C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di nomor 2 ada bromo. Pentenanya di nomor berapa ini ya? Coba kita anggap, bentar ya. Dari soalnya ini 2 bromo, 2 pentena ya, harus ada rangkap juga di sini nih. 2 pentena, tambahin 2 di depannya. Nah, berarti di nomor 2 nanti ada ikatan rangkap 2, tambah di sini nih. Kita anggap dari kiri ngitungnya. Nah, dan ada BR di nomor 2 juga, berarti di sini nih BR-nya. Atau boleh nih kita taruh di atas BR. Oke, buat ikatan dulu 1, ini juga ikatan. Nah, berarti ini kurang 3. Di sini kurang 1 H. Ini kurang 2 ini ya, H2 ke bawah juga 1. Oke, ini kurang 1 ikatan, berarti ada H. Ini pas 4, di sini kurang 3, CH3. Ada nggak yang C-nya mengikat 4-4-nya beda? Nggak ada ya, sama. Di situ ada, di sini ada 3 yang sama, di sini nggak ada, cuma ada 3 mengikat, ini ada 3, di sini ada hanya 2 sama, nggak bisa, nggak ada juga C kiralnya. Coba kita cek yang D. Nah, apa tuh yang D? Yang D 2 hidroksi pentana. Pentana itu C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2 hidroksi, di nomor 2 ada hidroksi. Hidroksi itu OH. Oke. Ini berarti ikatan. Oh, di sini kurang 3, CH3. Ini berarti kurang 1 ya, CH. Ini CH2. Di sini CH2, di sini CH3. Oh, ada nih di sini. Ada C kiral. Mengikat OH, mengikat CH3, mengikat CH2, satunya mengikat H. Oh, berarti ini C kiral. Jadi jelas jawabannya adalah D. Oke, bisa difahami ya. Lanjut soal berikutnya.
Soal nomor 18, reaksi yang tidak dapat digunakan untuk membuat asam asetat. Oke, kita garis bawahi dulu aja. Asam asetat di sini rumusnya CH3COOH ya. Jadi di sini kita akan mencari senyawa yang tidak menghasilkan CH3COOH. Oke, ini ya rumus dari asam asetat. Kita lihat di reaksi yang pertama. Hidrolisis etil asetat. Oke, etil asetat rumusnya CH3 COOC2H5. Ini termasuk ester ya. Jadi kalau kita hidrolisis etil asetat ini, kalau kita buat strukturnya CH3 COO C2H5 C2H5. Kalau dihidrolisis akan direaksikan dengan air. Nah, hasilnya apa? Oke. Ester kalau kita hidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Nah, CH3COO di sini dan C2H5. Nah, kita pecah jadi dua aja di sini, CH3COOH dan C2H5OH. Nah, jadi di sini ada etil asetatnya juga ya. Oke, kita buat di bawah hasil reaksinya. CH3 kalau dihidrolisis ya, oke kita buat cabang aja kayak gini bagusnya ya. Hasilnya itu ada dua kalau kita pecah, asam karboksilat CH3 COOH-nya dan C2H5OH yang bagian alkohol. Kita ingat aja ester kalau dihidrolisis dipecah jadi alkohol dan asam karboksilat C2H5OH. Oke, itu pilihan yang A benar ya karena dia ada asam karboksilatnya. Lanjut yang ke pilihan yang B, ini hidrolisis ya. Hidrolisis dari asetal ini kayaknya asetal amina. Nah, hidrolisis asetal amina. Asetal amina ini rumus strukturnya kalau kita buat dulu aja ya. Asetal amina CH3CONH2. CH3CONH2. Dihidrolisis berarti kita reaksikan dengan air. Nah, H2O. Reaksinya ya ini kan jelas nih ada CH3CO berarti ditambah H2O tadi kan ada OH1. Oh, jadi hasilnya pasti CH3COOH ditambah dengan NH3. Oh, ada juga asam asetat. Benar yang pilihan B. Oke, yang C di situ oksidasi etanol, alkohol. Nah, dioksidasi jadi apa? Etanol rumusnya itu CH3 kalau kita buat ya. Etanol itu pilihan yang D. Ini pilihan yang oke, kita tandain dulu aja biar tidak bingung ya. Ini pilihan yang A tadi. Ini yang A ya. Kemudian ini yang pilihan B. Dan pilihan yang C. Etanol ini rumusnya C2H5OH. C2H5OH. Etanol ini termasuk alkohol primer. Alkohol primer kalau dioksidasi jadi apa? Ini kan dia mintanya dioksidasi. Kalau etanol atau alkohol primer dioksidasi, ingat alkohol primer dioksidasi jadi aldehid dulu ya. Aldehid berarti di sini C2H C2 kalau dia dioksidasi jadi aldehid. Jadi ada nambah 3 ya di sini, nggak usah C2 atau boleh nih kita jabarin kayak gini aja ya. Biar tidak bingung pemecahannya, boleh kita jabarin aja. C2H5 ini kita jabarkan biar kelihatan ya. CH3 CH2OH ini kan. Nah, dioksidasi jadi aldehid. Aldehid berarti CH3 COH. COH aja gabung langsung ya, boleh nih. COH.
Nah, aldehid kan bisa dioksidasi lagi jadi asam karboksilat. CH3, CO, OH, dapat lagi di sini asam asetatnya. Berarti yang C salah juga. Coba yang D. Yang pilihan D, oksidasi isopropanol. Nah, gimana tuh struktur dari isopropanol? Struktur dari isopropanol CH3, ini penamaan dari trivial ya. CH3 isopropanol, berarti 3 dia nanti ya. Kemudian di sini ada CH, ada 3 pro, CH3 iso, berarti di sini nih posisi OH-nya. Nah, oke, OH-nya terikat pada CH. Kalau OH terikat pada CH, berarti dia termasuk alkohol sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Nah, jadi hasil dari reaksi oksidasinya CH3, CO, CH3. Ini dia keton. Jadi jawaban yang paling tepat yang tidak menghasilkan asam asetat adalah oksidasi dari isopropanol. Jawabannya D. Oke, sampai di sini bisa difahami ya? Bisa. Kita lanjut soal nomor 19. Soal nomor 19, industri keju menggunakan laktase sebagai biokatalis untuk mengubah apa? Oke, di sini kita ada patokan, jadi ada enzim laktase. Dari katanya aja tuh laktase. Mirip dengan siapa laktase? Mirip dengan laktosa. Jadi di sini si laktase akan digunakan untuk memecah dari laktosa. Laktase akan digunakan untuk laktosa. Nah, memecah laktosa ya. Laktosa ini termasuk gula disakarida. Disakarida yang terdiri dari 2 buah monosakarida. Nah, monosakarida dari laktosa itu apa saja? Monosakaridanya adalah glukosa dan laktosa. Glukosa dan galaktosa. Nah, jadi jawabannya adalah A, glu dan galaktosa ya. Galaktosa. Jadi jawaban yang paling tepat soal nomor 19 adalah A, laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Terus ada lagi tuh disakarida selain laktosa ada juga maltosa, kemudian ada juga apa ya? Fruktos, bukan. Maltosa. Dan satu lagi sukrosa ya. Ada maltosa, laktosa dan sukrosa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Reaksi antara kalium isopropoksida. Oke, di sini ada kalium isopropoksida dan etil klorida pada temperatur kamar akan menghasilkan apa? Oke, kita buat dulu aja struktur dari kalium isopropil isopropoksida. Ya, kalium isopropoksida ini pro itu 3, berarti karbonnya ada 3 nih. C3H7. Oke. O propoksida. OK. Nah, ada kaliumnya. Akan direaksikan dengan etil klorida. Etil itu C2H5. C2H5 klorida, berarti ada Cl. Nah, ketika dia bereaksi akan menghasilkan senyawa apa? Ini kan ada K+, ion K+, dan ion Cn- akan bersatu. Sehingga senyawa yang akan terbentuk C3H7O direaksikan dengan berikatan dengan C2H5. Dan sisanya KCl, garam ya. Nah, C3H7O C2H5, C3H7 itu propil, C2H5 etil.
Nah, jadi di sini namanya etil propil ether karena ada gugus fungsi ether nih. O. Ada ethernya nih. Ini ada O ya, ether. Coba cari pilihan yang ada ether. Di etil ether salah ya, karena yang satunya ada propil C3. Di isopropil ether salah juga karena satunya ada C2H5. Ini ada etil. Oke, kita buat di sebelah aja ya. Ini kan C2H5 nih. C2H5 ini berarti etilnya. Oke, ada C3H7, ada propil. Nah, jadi coba cari pilihan yang ada etil propil ether. Iya, jadi jawabannya adalah C. Etil isopropil ether. Oke, bisa ya. Jadi kalau untuk reaksi, coba kita buat perkiraan aja. Contoh kayak ini tadi kan, ada K, ada Cl. Kemungkinan kan berarti K plus dengan Cl min yang akan bereaksi, dan sisanya kita gabung. Oke, ini soal nomor 20. Selanjutnya, soal nomor 21. Soal nomor 21, biokatalis yang digunakan dalam reaksi hidrolisis selulosa menjadi dimernya adalah. Nah, jadi kita akan menggunakan enzim apa pada saat kita memecah selulosa menjadi dimernya? Kita lihat yang pilihan A, selulase, selobiase, glikogenase, amilase, dan sukrase. Kita lihat aja dari kata-katanya. Selulosa lebih mirip ke siapa? Ke selulase. Jadi jawabannya A. Jadi yang enzim yang digunakan untuk memecah selulosa menjadi dimernya itu adalah selulase. Nah, selulase ini termasuk enzim yang umumnya terdapat pada hewan herbivore, ya. Oke, jadi jawabannya jelas ya. Nomor 21A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Soal nomor 22, perbandingan jumlah atom karbon sp3 terhadap jumlah atom karbon sp2 pada senyawa di atas adalah. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kalau cara cepatnya kita mau melihat atom karbon sp2 dan sp3 dalam struktur, ingat aja nih, kalau sp2 artinya atom karbonnya mempunyai ikatan rangkap 2. Jadi sp2 ini C, ikatan rangkap 2. Rangkap 2. Nanti kita perhatikan yang ada rangkap 2-nya berarti dia sp2. Kemudian sp3 berarti dalam strukturnya nanti C-nya atau atom karbonnya dia ikatan tunggal. C-nya ikatan tunggal. Oke, sekarang kita cek satu-satu dalam struktur. Kita mau lihat perbandingan sp3 dan sp2-nya. Kita mulai dari struktur yang paling kiri. Nah, di sini ada karbon. Dia terikat ada rangkap 2 di sini. Jadi kalau C rangkap 2, berarti bisa kita pastikan C-nya termasuk sp2 ya. Jadi kita tandai dulu aja di sini termasuk sp2 bagian ini ya. sp2. Nah, oke jelas ya. Yang bagian atas masih kena juga C rangkap 2 di sini, berarti ini sp2 juga. Nah, yang bagian CH3 ini ikatan tunggal. Kalau ikatan tunggal berarti C-nya di sini sebagai sp3. Oke, lanjut ke karbon sampingnya lagi. Nah, di sini ada karbon. Oke, di atas ada rangkap 2 nih, kena dia. Berarti dia termasuk sp2 juga ya di sini. sp2. Oke, lanjut di CH. Oh, ini kedapatan satu rangkapnya. Berarti CH di sini dia ikatannya termasuk sp2. C yang di atasnya ada rangkap juga dari bawah. Ini kan kena nih ikatannya rangkap. Berarti dia sp2 juga. CH3 ikatan tunggal. Berarti dia sp3. Kemudian sp3 ya. Nah, yang satu lagi di bawah nih CH3, dia tunggal. Berarti dia sp3.
Nah, yang ditanya di soal perbandingan dari sp3 berbanding sp2. Coba kita lihat di sini. sp3, oke tulis dulu aja ya biar nggak bingung. Perbandingan sp3 berbanding sp2. sp3-nya ada berapa di soal? Di struktur tadi, coba kita cek satu-satu sp3-nya. sp3 ini ya, 1. Oke, lanjut 2, benar ya. Kemudian ini paling atas 3, berarti sp3-nya ada 3. Berbanding sp2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi nggak? Habis. Nah, berarti di sini sp2-nya ada 5. Oh, jadi perbandingan sp3 berbanding sp2-nya 3 banding 5. Ada nggak jawabannya? Ada, jawabannya E. Oke, bisa ya sampai di sini. Ini UTBK tahun 2021 kemarin, ini baru ya. Kita lanjut soal nomor 23. Soal nomor 23, pada molekul parasetamol, orbital hibrida yang digunakan untuk berikatan oleh atom-atom karbon adalah, oke, berarti kita akan melihat atom karbonnya saja ya. Pada struktur benzen ini, the benzen lah ya, siklik melingkar ini ada C nih. Di sini ini ada C, ada rangkap 2 ya. Kalau di rangkap 2 tadi apa? sp2. Oke, ini sp2. Ini juga kena rangkap 2, sp2. Di sini juga ada karbon, sp2, kena rangkap 2 ya. Oke, ini juga ada karbonnya, kena rangkap 2 juga, sp2. Ini juga ada karbon, sp2. Oke, ini juga kan ada karbon nih, berarti ini juga sp2. Lanjut, di sini ada karbon juga, rangkap 2 kena dengan O, sp2. Nah, CH3 ini kan tunggal ikatannya, berarti bagian C yang di sini sp3. Oke, jelas ya. Yang ditanya, dia memiliki struktur hibrid apa saja katanya di sini. Jelas di sini cuma ada sp2 dan sp3. Di sini bukan ditanya perbandingannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, sp2 dan sp3. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Untuk pembahasan soal-soal kimia karbon dan organik part yang ketiga cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.